Belum, sedang kita nominasikan, kita cari, kita utak-atik. Nah, yang bisa jawabnya Pak Anies. Pak, ya udah serahkan pada Pak Anies. Tapi kalau Pak Paloh merestui Pak ya? Hah? Kalau Pak Paloh merestui? Kalau saya orang tua ini apa yang semuanya yang baik-baik pasti saya restuin. Termasuk Mas Ahaye berarti Pak? Apa aja yang sukai. Faktor cawapres itu maksimal cuma 12%. Faktor utamanya ya capres. Artinya manapun di antara dua ini yang dipilih Pak Anies? Atau bahkan di luar itu pun juga nggak masalah. Kita kan tidak harus terjebak dalam proses siapa yang diusulkan. Ya. Kita kan juga harus membuka diri ya. Tentu banyak hal ya yang kita siapkan. Ya sejauh ini ada beberapa nama yang didiskusikan juga secara intensif. Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ya, ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi AHY mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan. Inilah yang saya kira menjadi satu kerikil tajam, mungkin saja akan menjadi sandungan bagi ketiga partai ini untuk membuat satu poros politik. Dari kandidat atau calon presiden Anies Baswedan. Sepertinya pertemuan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS makin hari makin merapat. Mereka sedang mematangkan beberapa hal. Kabarnya sih begitu. Ada maraton meeting oleh tim kecil. Dengar-dengar akan ada deklarasi awal November mendatang. Tepatnya pada Hari Pahlawan, yakni 10 November. Nama koalisi juga sudah disepakati, yakni Koalisi Perubahan. Dalam percaturan politik menuju Pilpres 2024 ini, selain mengamati langkah kontroversial yang dilakukan Nasdem dengan mencalonkan Anies Baswedan, saya juga sedang mengamati bagaimana Partai Demokrat bertahan dalam situasi ini. Dilihat dari beberapa orang yang terlibat dalam tim kecil, bukannya meremehkan, tetapi agak meragukan koalisi ini. Mampu bertahan sampai hari H coblosan 14 Februari 2024 atau kira-kira 16 bulan mendatang. Kalau Anies Baswedan tak ambil akhir, ini langkah PKS. Jalan menuju koalisi Demokrat, PKS, Nasdem tampak seperti berkabut. Tantangan bagi koalisi ini adalah menentukan pasangan untuk Anies Baswedan. Sementara Demokrat menginginkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan PKS menyodorkan wakil ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan dan juga mantan gubernur Jawa Barat. Bagaimana bila ternyata Anies Baswedan memutuskan tidak memilih jago mereka? PKS mengaku tak ingin berandai-andai membahas sikap politik ke depannya bila Ahmad Heriawan tak diusung menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saat ini tim kecil Nasdem, Demokrat, dan PKS tengah membahas sosok cawapres untuk Anies. Khalid menyampaikan bahwa PKS sendiri merasa komunikasi bersama Koalisi Perubahan terkait cawapres untuk Anies Baswedan masih berlangsung sangat kondusif, guyup, dan saling menghormati sikap masing-masing parpol. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengakui ada berbagai hambatan upaya membangun koalisi dengan Demokrat dan Nasdem. Namun hal itu bukan berarti hubungan komunikasi terputus. Lebih lanjut, ia mengungkapkan silaturahmi lantaran antara ketiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan tetap terjalin dengan baik. Pertarungan Prabowo dan Anies Baswedan kian terbuka. Pengamat sebut pemilih di ranah Minang bakal terbagi dua. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat calon presiden potensial di Pilpres 2024 mendatang. Hampir dalam semua simulasi survei capres, namanya bertanding dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nama Prabowo tak asing di telinga publik Sumatera Barat. Di Pilpres 2014, Prabowo Subianto Hatta Rajasa menang 76,9%. Lantas di Pilpres 2019, Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga menang telak dengan perolehan suara mencapai 85,9%. Data itu mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat Sumbar terhadap Prabowo tidak bisa dianggap remeh. Lantas, ketika Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, konstelasi pun berubah. Kondisi itu terjadi lantaran banyak juga warga Minang yang mendukung Anies. Sebagian lainnya juga kecewa ke Prabowo lantaran bergabung menjadi menteri di kabinet Jokowi Maruf. Pengamat politik yang juga pakar komunikasi UN Imam Bonjol Padang, Abdullah Kusairi, menilai pemilih di ranah Minang akan terbagi jika memang Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masuk boxcar Capres dan berlawan di 2024. Lain ceritanya ketika Prabowo dan Anies bersatu atau berpasangan.
Menurut Kusairi, 2 kali kemenangan Prabowo di Pilpres di ranah Minang tak bisa dipandang enteng. Dengan kata lain, Prabowo diyakini masih memiliki basis kuat di daerah Sumbar. Meski begitu, mantan jurnalis itu enggan berspekulasi kemana condong suara masyarakat Sumbar. Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UNIB Padang itu mengatakan, jika Prabowo dan Anies betul-betul bertarung sebagai capres, Prabowo juga berpotensi seperti nasib Yusuf Kala ketika tarung lawan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2009 silam, di mana suara masyarakat Minang lebih banyak memilih SBY ketimbang JK yang notabene-nya Sumando orang awak. Di sisi lain, sekuat apapun figur Prabowo, Anies dan capres lainnya nanti, tetap yang menentukan adalah cara kerja tim kampanye. Mereka harus mengerti cara mendekati tokoh di level paling bawah. Anies Baswedan safari politik. PKS dan Demokrat tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal. Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah mulai safari politiknya. Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara, mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama. Kendati Anies terus melakukan safari politik, 2 partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk pemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh 2 calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, untuk mendampingi Anies. Pasalnya, Partai Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS. Sebaliknya, Ari tak melihat bahwa PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Ia menduga partai pimpinan Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. PDIP dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada 2 partai politik parlemen yang bakal bergabung. Komunikasi intensif juga sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut. Namun Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung.